anxious thought that steals my breath. It's a heavy weight upon my chest as I lie awake and wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes, I will lift my cares, lay them in your hands, I'll leave them there. When the wind and waves are coming, you shelter me. Even though I'm in the storm is not in me. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will fear no more. I will fear no more. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. No power can come against me, 'cause you have overcome. No darkness can overwhelm me, 'cause you've already won. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. 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 I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energize People, dimanapun kalian berada saat ini, puji nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta setiap kita. Mari sebelum kita mulai ibadah online minggu siang ini, kita mau sama-sama pusatkan perhatian kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya akan pimpin kita semua dalam doa, mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah perkenanan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan.
Kalau kami semua dan keluarga kami boleh dalam kondisi sehat, semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini ya Bapa, kami berkumpul, kami rindu Tuhan untuk beribadah dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup menjamah setiap kami dan mengubahkan kami. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sama-sama setiap kita yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik terhadap kita semua, dan Dia layak terima sembah dan puji kita semua pagi hari. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari sama-sama katakan, Dia Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari dengan iman, kita mau sama-sama katakan, Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu
Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwa kami Tuhan, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan iman kami percaya Bapa. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Shalom teman-teman Energize Youth and Teens yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Saya percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dengan sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan saya bersyukur bahwa pada siang hari ini diberi kesempatan oleh Energize Youth and Teens GSJ Batu Tulis untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih dan bersyukur dan sekaligus merasa terhormat jika pada siang hari ini mentor dan sahabat saya Pastor Welko Marpau memberikan kesempatan untuk saya sharing, dan juga berterima kasih untuk pengurus dari Energize Youth and Teens yang bersedia untuk mengizinkan saya berbicara di tengah-tengah teman-teman pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Yusak, saya youth pastor dari GSJ Elroy Grogol, Jakarta Barat. Dan hari ini saya sudah menikah, ya. Saya punya 2 orang anak, satu berusia 3 tahun dan satu lagi berusia 1 tahun. Demikian perkenalan dari saya, dan kita langsung saja kepada firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan dan kita akan bersama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan indah pada siang hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Engkau hadir di dalam ruangan di mana kami beribadah saat ini melalui gadget perangkat yang kami pakai. Biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih bagian dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan, yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan pada kesempatan kali ini akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan baru dalam Tuhan. Bukan sekedar sekumpulan informasi yang kami ketahui, tapi biarlah Roh Kudus Engkau akan memberikan lebih daripada itu, yaitu perubahan di dalam diri kami menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang fearless, ya, tentang fearless. Nah, kata less itu selalu mengurangi kata yang mengikuti atau yang diikutinya. Ya, misalnya kalau kita pergi ke minimart seperti Alfamart dan Indomart, teman-teman akan berjumpa dengan produk-produk minuman maupun makanan yang berlabel less sugar, supaya mereka yang punya penyakit diabetik atau diabetes dapat menikmati makanan atau minuman tersebut. Kita juga sering menjumpai istilah powerless, di mana ketika kita memiliki kendaraan dan kendaraan kita tidak bisa mencapai performanya, maka kita menyebut kendaraan kita adalah kendaraan yang powerless. Hopeless. Nah, istilah ini juga sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pengharapan kita tidak lagi menjadi kenyataan atau tidak kunjung menjadi kenyataan, maka pengharapan kita perlahan-lahan sirna, perlahan-lahan menghilang, karena apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita lihat dengan visi kita, dengan iman kita tidak jadi, ya, tidak menjadi kenyataan, hopeless, sehingga kita menjadi kurang pengharapan. Dan yang paling familiar di tengah-tengah pandemi ini, mungkin di antara anak muda sangat familiar dengan e-wallet seperti OVO, kemudian GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Istilah cashless, di mana meminimkan penggunaan uang tunai. Ya, teman-teman sangat familiar, apalagi familiar dengan cashback-nya. Ya, kita cukup familiar kalau kita pergi kemana-mana, kalau kita naik atau berkendara ke kota lain, misalnya ke Bandung. Dulu kalau kita harus melewati jalan tol, kita harus bayar dengan uang cash, ya. Kita harus persiapkan cash, bahkan sampai receh-recehnya kita harus persiapkan. Nah, cashless menolong kita untuk tidak lagi menyimpan banyak receh, ya. Tidak lagi menyimpan banyak uang tunai yang mungkin hari ini menjadi sarana penyebaran penyakit, ya teman-teman. Well, oke. Kembali kepada fearless, maka fearless adalah rasa takut yang dapat dikendalikan atau rasa takut yang diminimalkan. Banyak orang hari ini mengalami rasa takut, bahkan bukan hanya jemaat awam, tetapi bahkan termasuk hamba Tuhan mengalami rasa takut. Gereja-gereja mulai tutup dan mulai berpikir, bagaimana nih, ya,
tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi pemasukan, pendeta, presiden juga demikian, pejabat-pejabat juga demikian, ya. Semuanya mengalami ketakutan yang luar biasa, takut kekurangan. Ada lagi yang takut mati, ya. Banyak orang takut mati hari ini. Dan saya juga orang yang takut mati sebenarnya. Teman-teman juga pasti kita takut mati, ya. Mati konyol, bukan mati karena sesuatu yang pantas untuk kita lewati, ya. Karena kematian adalah sebuah keharusan, tapi kita nggak bahas tentang kematian. Semua orang takut mati, semua orang takut kelaparan, semua orang takut kekurangan, semua orang takut untuk kehilangan, ya. Bahkan hari ini juga banyak orang takut untuk menjadi tidak diakui atau tidak dikenal. Banyak anak muda takut untuk tidak dapat mengekspresikan dirinya lagi ketika medsos dibatasi, ketika akses media kita, sosial kita dibatasi, dan kita mulai merasa ada fobia di sana. Dan akhir-akhir belakangan ini ada satu istilah namanya FOMO, Fear of Missing Out, yang berbicara mengenai takut ketinggalan, ya. Di mana orang tren untuk membeli cryptocurrency, ya. Saya dulu main cryptocurrency dan akhirnya saya harus nggak hold, ya, karena saya deg-degan apalagi waktu masa pandemi. Tapi saya melihat ada banyak orang mengalami fear of missing out, ya, takut untuk menjadi ketinggalan tren. Sehingga dia berusaha supaya dia tetap ngetren. Nah, apakah kemudian ketakutan seperti ini adalah hal yang wajar? Nah, fearless akan menolong kita bukan untuk menjadi orang yang petantang-petenteng, seakan-akan menjadi orang yang berani dengan apapun gitu. Tetapi fearless akan menolong kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita takut tapi kita dapat menguasai rasa takut. Bagaimana waktu kita takut, ketakutan itu tidak menguasai diri kita. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan less is more, ya, less is more. Segala sesuatu yang kata less yang melekat itu lebih dari cukup. Itu membuat satu efek yang sangat baik dalam kehidupan seseorang, terutama ketika melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak pasti. Maka less is more itu sangat berguna bagi kita. Supaya apa? Kita tahu bahwa kita orang yang terbatas, supaya kita tahu bagaimana kita dapat mengupgrade diri kita, sehingga kita bukan lagi menjadi generasi yang FOMO, ya, fear of missing out, takut ketinggalan akan tren-tren yang ada dalam dunia. Dan kita akan belajar pada siang hari ini melalui satu tokoh Alkitab yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan sampai pasal yang ke-7. Namanya adalah Gideon. Dan saya beri judul, ya, judul subnya tadi, judul utamanya adalah fearless, maka judul subnya adalah A Transformation of Fearful Man to be a Fearless Man. Jadi perubahan dari orang yang tadinya penuh dengan ketakutan, tetapi kemudian diubahkan menjadi orang yang penuh dengan rasa berani, ya, penuh dengan kepastian, mampu menguasai situasinya. Orang yang tadinya dikuasai ketakutan tetapi mampu menguasai ketakutannya. Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Nah, sebelum kita akan melihat keseluruhannya, dan saya akan bagikan beberapa pelajaran penting bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, namun justru kita menang, ya, overcome atas ketakutan kita itu sendiri. Maka Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama, di sana tertulis bahwa bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, the Israelites did evil, katanya, ya. Bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan yang selama ini telah menolong mereka, bahkan membuat mereka menjadi tuan atas tanah di tanah Kanaan. Dan ada dampak-dampak dari pengkhianatan kepada Tuhan yang ada beberapa hal yang saya dapatkan. Maka yang pertama adalah Tuhan membiarkan bangsa Midian menguasai bangsa Israel selama 7 tahun lamanya. Ya, kita dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun, bangsa Jepang 3,5 tahun, dan sejarah menyatakan bahwa penjajahan masa Jepang itu jauh lebih kejam, ya.
Nah, orang Midian dikenal sebagai bangsa yang kejam, ya, bangsa yang bengis, bangsa yang tidak akan membiarkan apa yang mereka jajah, apa yang mereka tawan bisa bergerak dengan leluasa. Mereka akan menghabiskan sehabis-habisnya sampai apa yang mereka tawan tidak punya apa-apa lagi, ya. Nah, selama 7 tahun bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan akibat dari pengkhianatan mereka kepada Tuhan, akibat dari kejahatan mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya selama sekolah, ya istilah kita sekarang, selama orang Israel disekolahkan menghadapi orang Midian, maka orang Israel tidak memiliki apa-apa lagi. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa orang Israel hidup dari sektor agraria, di mana mereka harus bercocok tanam dan mereka juga harus beternak. Nah, sementara bangsa Midian tidak membiarkan tanaman tumbuh, tidak membiarkan hewan-hewan ternak dapat hidup, dan mereka habiskan semua itu, sehingga bangsa Israel tidak memiliki apa-apa lagi. Dan dicatat dalam Alkitab bahwa bangsa Israel akhirnya menjadi pelarian dari hak milik mereka sendiri. Bangsa Israel tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, bangsa Israel sudah hopeless, bangsa Israel sudah powerless oleh karena apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin juga situasi yang sama hari ini sedang kita hadapi, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, teman-teman Energize, GSJ Batu Tulis, ya, bahwa mungkin kita nggak sedang lakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi ketika kita sedang berpaling daripada Tuhan, berpaling dari kesetiaan Tuhan atas hidup kita, maka kita akan melihat ada kekeringan, ada kekosongan penyertaan Tuhan, ya. Ada kehilangan sesuatu yang selama ini melekat dalam kehidupan Israel dan juga melekat dalam kehidupan kita, yaitu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sadar atau tidak, saya menyadari dan saya mempercayai bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tidak akan tinggalkan, Tuhan pasti tidak akan biarkan. Nah, berarti ada yang salah, ya. Ada sebab akibatnya dari pemberontakan, dan kemudian orang Israel menjadi bangsa yang powerless dan kemudian menjadi bangsa yang fearful, ya. Dari kisah Gideon kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah Gideon berjumpa dengan Tuhan, ya. Gideon berjumpa dengan Tuhan. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24 di dalam pasal yang ke-6, maka kita akan menjumpai bahwa Gideon mengenal Tuhan yang mungkin selama ini dia dengar dari orang lain, gitu ya. Dalam kebiasaan-kebiasaan orang Israel yang saat itu sudah sangat berubah total, yang tadinya menyembah Tuhan dan tidak lagi menyembah Tuhan. Gideon sebagai seorang yang muda akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang tidak lagi jauh namun dekat ada di depannya. Tuhan yang tidak lagi apa yang dia dengar dari kata orang, tetapi Tuhan apa yang dia lihat sendiri dengan matanya. Ada satu perjumpaan yang transformatif. Ada satu perjumpaan di mana Gideon yang shameful, Gideon yang penuh dengan rasa malu, Gideon yang penuh dengan rasa takut, akhirnya diubahkan menjadi pribadi yang ada dalam desainnya Allah. Karena ketika malaikat Tuhan, dalam arti Tuhan berjumpa dengan Gideon, maka kita melihat malaikat Tuhan berkata, "Hai Gideon, hai kamu pahlawan yang gagah berani." Nah, mungkin dalam hati Gideon bertanya, bagaimana mungkin saya menjadi pahlawan yang gagah berani sementara saya harus sembunyi untuk menyelamatkan aset dan makanan dan masa depan saya. Karena apa, teman-teman? Gideon dijumpai oleh Tuhan itu di tempat pemerasan anggur sedang mengirik gandum. Artinya apa? Dia mengerjakan pekerjaannya bukan pada tempatnya. Jadi dia melakukan pekerjaannya dengan sembunyi-sembunyi supaya orang Midian tidak merampas makanannya. Nah, mungkin kita juga hari ini sedang sembunyi-sembunyi dengan iman kita. Kita sedang sembunyi-sembunyi dengan perasaan kita. Tetapi Tuhan menghampiri kita dan Tuhan mau bicara kepada kita, "Hai kamu orang yang luar biasa, hai kamu orang yang gagah berani, hai kamu orang yang diberkati." Ya. Teman-teman, Tuhan hari ini hadir bagi kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita dan Dia memanggil nama kita. Pertanyaannya, apakah kita mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Gideon mengalami perjumpaan yang transformatif.
Dia berjumpa langsung dengan Allah. Dia berjumpa langsung dengan pribadi yang selama ini jauh, namun kali ini dekat. Dan tentu perjumpaan Gideon dengan Tuhan adalah akibat dari pergumulannya selama ini. Keluh kesahnya selama ini. Saya teringat kepada satu ayat dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perubahan, transformasi dalam perjumpaan Gideon dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Gideon seorang yang fearful, seorang yang penuh dengan rasa takut, berjumpa dengan Tuhan, dan kehidupannya mengalami perubahan. Yang kedua, rekan-rekan Energize, Youth and Teens yang dikasihi Tuhan, dari kisah Gideon kita dapat melihat bahwa Gideon setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia mereorientasi hubungannya dengan Tuhan. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, kita melihat bagaimana Gideon bukan lagi melihat Tuhan, tahu tentang Tuhan, tetapi Gideon semakin mengenal Tuhan. Bagaimana kita dapat mengatakan Gideon semakin mengenal Tuhan? Yaitu ketika Gideon semakin meyakinkan dan memantapkan hatinya, kalau Tuhan yang benar-benar mau pakai dan panggil saya menjadi pahlawan yang gagah berani, maka tunjukkan kepada saya tanda-tanda. Dan Gideon minta tanda, dan Tuhan tunjukkan melalui malaikatnya tanda-tanda yang menyertai panggilannya. Nah, seperti kita juga mungkin ada di antara kita yang sedang merasa tidak berdaya, sedang merasa saya nggak punya apa-apa yang bisa saya andalkan, saya orang miskin, saya jelek menurut manusia, ya saya bukan golongan spesial, saya mungkin bukan orang yang rohani. Tapi teman-teman, ketika kita secara personally mereorientasi, memperbaiki hubungan kita, bukan lagi tahu tentang Tuhan, tetapi mau lagi kenal dengan Tuhan, mau lagi kenal more. Dan apa yang terjadi, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan? Dan kita melihat Gideon akhirnya memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan. Dan dicatat dalam Alkitab, maka ada hal penting yang menolong Gideon untuk dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Ada hal penting yang dimana kemudian Gideon bukan lagi berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia mengalami satu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Gideon mengalami hubungan yang spesial dengan Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Apakah sampai kepada hubungan yang spesial atau hubungan yang biasa-biasa saja? Gideon mereorientasi hubungannya dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bahwa ketika dia mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati, maka Tuhan memberikan Gideon kekuatan, maka Tuhan memberikan Gideon power. Gideon yang tadinya powerless, dia menjadi pribadi yang powerful. Dibuktikan dengan pasal yang ke-7 dan pada bagian yang ketiga, maka kita akan melihat Gideon menjadi orang yang bukan hanya berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya mereorientasi, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, tetapi Gideon juga pada akhirnya dapat memperbaiki sesuatu yang saat itu menjadi pergumulannya, ya, menjadi tantangan dalam kehidupannya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bahwa Gideon akhirnya mampu mengubah strateginya. Gideon mengubah strategi apa yang ada dalam pikirannya, mengikuti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Gideon mengubah strategi manusiawinya. Gideon mengubah strategi apa yang ada dalam kekuatannya. Gideon mengubah strategi-strategi yang dia pikirkan mungkin bisa menolongnya. Bersembunyi-kah? Tidak. Melawankah? Tidak. Kita akan lihat bersama-sama, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Strategi apa yang dipakai oleh Gideon ketika dia diubahkan oleh Tuhan. Gideon memakai strategi Allah. Yang pertama,
ketika pada saat itu bangsa Israel dikumpulkan oleh Gideon, maka kita akan melihat satu kenyataan. Gideon mengumpulkan 20.000 orang. Ya, Alkitab mencatat Gideon mengumpulkan 20.000 orang untuk berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Ya. Gideon mengumpulkan mereka semua, dan untuk mengumpulkan sejumlah besar orang itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi perlu kuasa, perlu kekuatan. Nah, perubahan itu terjadi karena faktor-faktor sebelumnya. Ketika Gideon mengubah strateginya kepada strateginya Tuhan, maka kita dapat melihat, ya, dari banyaknya orang yang dipanggil untuk ikut berperang melawan Midian, orang Midian dan orang Amalek, dan firman Tuhan berkata, lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ada seleksi terjadi ketika kemudian Gideon memanggil bangsa Israel. Ketika Gideon kemudian menyeleksi, supaya apa? Tuhan bilang, supaya bukan karena kuat dan gagahmu, atau kamu akan berkata, karena kami, karena manusia, karena pertolongan kami, karena pertolongan suku kami, maka kami dapat memenangkan pertarungan. Nah, Tuhan gak mau Gideon mengalami hal itu. Nah, Tuhan juga mau hal yang sama bagi kita. Mungkin strategi-strategi kita untuk keluar dari permasalahan kita selama ini, untuk keluar dari ketakutan kita, justru membuat kita semakin kacau. Akan tetapi Tuhan mau strategi-strategi kita adalah strategi-strategi yang pada akhirnya menolong kita, ya, melihat Tuhan di tengah-tengah pertolongan kita, bukan karena kekuatan kita. Ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu, dan setelah itu teman-teman, maka kita dapat melihat bahwa bukan manusia yang memenangkan pertempuran, tapi Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan pada ayat selanjutnya, maka kita dapat menjumpai setelah seleksi yang terjadi dari 20.000 orang, sisa 10.000, dan 10.000 itu dibawa untuk minum ke tempat satu lembah, dan mereka minum di sana, dan Tuhan membuat seleksi lagi, siapa yang minum dengan tangan dan siapa yang langsung minum dengan mulutnya, itu harus dipisahkan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa orang yang minum dengan tangan itu harus yang ikut berperang melawan orang Midian dan Amalek. Maksudnya apa? Apa beda minum dengan tangan dan menghirup? Ini bicara tentang sikap. Ya, seorang prajurit dalam peperangan selalu berjaga-jaga. Ya, orang yang minum dengan tangan selalu waspada dengan situasinya. Tapi orang yang langsung minum ke sumber air, dia nggak akan pernah waspada karena dia nggak pernah lihat situasinya. Nah, attitude atau sikap kita dalam menghadapi ketakutan kita, orang Midian, orang Amalek adalah bangsa yang ditakuti oleh orang Israel pada saat itu. Nah, bagi kita, ketakutan kita harus dihadapi dengan sikap yang waspada, dengan memeriksa diri kita, apakah kita benar-benar siap menghadapi rasa takut kita itu. Banyak orang merasa tidak takut, tapi sesungguhnya mereka sedang takut. Ya, ini adalah sebuah paradoks atau sebuah lawan situasi dari kenyataan yang dihadapi. Ya, rekan-rekan, energize yang dikasih Tuhan. Strateginya Allah senantiasa menekankan, nggak peduli berapa banyak orang, sekalipun orangnya sedikit, tetapi ini adalah bicara tentang siapa yang menyertai. Strateginya Allah adalah less people with big and almighty God. Ya, sedikit orang tetapi dengan penyertaan Tuhan yang besar dan yang maha kuasa. Jadi kita dapat melihat bahwa perjalanan Gideon diubahkan bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang membutuhkan proses untuk merindukan Allah, proses untuk menjumpai Allah, berjumpa dengan Allah, proses untuk mereorientasi hubungan penyembahan kita kepada Tuhan, dan proses untuk mengubah mindset kita, attitude kita, sehingga kita bisa melihat kita tidak lagi menjadi orang yang fearful, tapi kita jadi orang yang fearless karena Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan dengan kuat dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Gideon menemukan kekuatan dan kemenangan dalam rasa takut kepada Tuhan. Dalam rasa takut kepada manusia
akan membuat kita kecil dan semakin kecil. Tetapi rasa takut kepada Tuhan akan menolong kita semakin besar dan semakin besar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang fearless. Fearless bukan berarti tidak takut lagi, tetapi lebih daripada sekedar itu. Fearless menolong kita untuk kita dapat menguasai. Tadinya kita adalah loser, tapi Tuhan ubah kita menjadi overcomer. Tadinya kita orang yang shameful, tapi Tuhan bawa kita kepada victorious. Ya, dan kiranya Tuhan akan menolong teman-teman Energize, GSJ Batu Tulis di dalam Tuhan menjadi orang-orang yang fearless. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita, dan doa saya, teman-teman, akan diberkati dengan luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sehingga kami menjadi setiap pelaku-pelaku firman-Mu yang akan muncul sebagai overcomer, sebagai pemenang atas rasa takut kami. Kami dapat mengatasi rasa takut kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati Energizer yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat lain dimanapun mereka berada. Tuhan akan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan dalam iman dan pengharapan dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati Pastor Welko dan segenap kepengurusan dari Energizer. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Energize People, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan dijaga, dilindungi, dan terutama teman-teman terus menjalin relasi dengan Tuhan. Teman-teman sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Saya mewakili teman-teman Energize mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jusak Alexander Sihotang untuk firman Tuhan yang dibagikan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan hamba-Nya. Tuhan akan pakai lebih lagi menggembalakan youth di GSJ Eroi Grogol. Makasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Berkat Allah nyatakan terus dalam kehidupan kalian. Teman-teman sekalian, terus jaga relasimu dengan Tuhan. Dan juga saya berdoa kita terus dijaga kesehatan kita oleh Tuhan, dan kita jaga kesehatan kita masing-masing. Teman-teman sekalian, bagi yang belum vaksin, semoga teman-teman segera mendapatkan kesempatan untuk vaksin. Mari kita dukung pemerintah, terapkan bukan 3M lagi ya, ternyata sekarang 5M ya. Dan teman-teman sekalian, terus dukung gereja kita, terus dukung GSJ Batu Tulis. Kita terus berharap agar kita bisa segera beribadah secara onsite dan bisa dilakukan dengan aman, saudara-saudara. Mari teman-teman sekalian, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa minggu depan kita akan beribadah via Zoom. Tetap di jam yang sama, jam 11.00. Pantau terus kegiatan kita di Instagram @energize_ty. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih untuk hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi senantiasa hamba-Mu, Pastor Jusak Alexander Sihotang. Berkati istri dan kedua orang anak beliau. Berkati pelayanan beliau di gym GSJ Eroi Grogol Tuhan. Tuhan pakai sebagai youth pastor. Tuhan juga boleh tolong terus beri kekuatan, kesehatan, hikmat Allah untuk melayani generasi ini. Hamba berdoa memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Berkati teman-teman Energize dalam segala pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa buat Elsa, Tuhan, dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan, menopang, menyembuhkan, memakai tenaga kesehatan yang sementara ini melayani dia, Tuhan. Tuhan cukupkan segala yang diperlukan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Anak-anak-Mu dalam studi mereka.
Anak-anak-Mu yang menantikan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan buatkan jalan. Tuhan juga memberkati mereka yang menjalin hubungan, pacaran Tuhan. Biarlah mereka boleh menjaga kehidupan mereka Tuhan. Yang menantikan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan, untuk saudari kami, Fania, akan melangsungkan pernikahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan memberkati prosesi yang berlangsung, bahkan Tuhan memberkati pernikahan Fania dan Robi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah gereja Tuhan, organisasi Aras Gerejawi, PGI, PGLI, PGPI, Gabungan Gereja Baptis, KWI, dan juga Tuhan yayasan-yayasan Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Satukan hati kami di masa yang berat ini. Kami boleh berdiri atas bangsa ini menjadi berkat bagi Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa ini dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya Tuhan. Kepemimpinan ya Bapa di tingkat daerah, gubernur kami Tuhan memberkati. Di tingkat kota madya, kabupaten, Tuhan berkati. Sampai dengan camat, lurah, RW, dan RT kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Gesia Batu Tulis juga boleh menjadi berkat ya Bapak di tengah pandemi ini. Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Teman-teman dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, Tuhan memberkati engkau Energize People, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.